dari jajanan tradisional yang dijajakan pinggir jalan, kue pukis kini bertransformasi jadi jajanan hits yang dijajakan di tempat gaul kayak gini nih. Gak cuma tampilannya aja loh, jajanan jadul ini juga punya cita rasa yang kekinian. Yuk langsung kita buat adonan pukisnya. Pertama, aduk dulu telur dan gula hingga adonan berbuih atau sedikit mengembang. Lalu kita tambahkan ragi dan santan. Selain berfungsi untuk pengembang adonan, ragi juga punya banyak manfaat. Mulai dari melancarkan pencernaan sampai membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Lanjut nih, kita masukkan tepungnya sampai tercampur rata. Setelah itu, adonan kita tunggu deh selama 30 menit hingga mengembang sempurna. Selain rasa original, punya varian rasa lain seperti green tea, red velvet, dan coklat. Tuh, pukisnya jadi warna-warni kan, cantik banget. Gak cuma dari adonannya saja, toppingnya juga punya banyak variasi loh. Mulai dari keju, kismis, coklat, sampai topping daging. Iya, selain rasa manis, ada juga varian rasa daging dan abon buat kamu yang gak terlalu suka manis. Rumah produksi yang berlokasi di kota Solo ini bisa memproduksi 1.500 pukis setiap harinya. Pukis ini punya masa simpan selama 3 hari. Tapi kalau mau yang lebih awet, ada juga nih pukis dalam bentuk cup. Jika disimpan di dalam kulkas, bisa awet sampai 2 bulan loh. Cara makannya juga lucu kan? Langsung disendok gelasnya. Selain rasa dan aroma, tekstur juga mempengaruhi kelezatan makanan loh. Misalnya berbagai makanan kenyal yang mau Unyil bahas hari ini, teksturnya bikin nagih. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Kalau yang satu ini, semua pasti suka deh. Gak cuma kenyal dan segarnya saja yang bikin nagih, bentuk dan warnanya juga menggugah selera. Selain menyegarkan, kandungan karbohidrat jelly juga bikin awet kenyang. Terus seratnya juga bagus loh buat melancarkan pencernaan. Bahan utama bikin jelly cuma tepung rumput laut sama gula. Takarannya harus pas biar hasilnya nanti gak terlalu manis dan teksturnya gak terlalu keras. Adonan jelly lalu dimasak sampai mendidih biar kuman-kumannya mati. Oh iya, sahabat Unyil tahu nggak? Jelly sama agar-agar tuh sama-sama dari tepung rumput laut. Cara masaknya juga sama. Yang beda cuma kenyalnya saja. Soalnya tepung rumput lautnya dibuat dari jenis yang berbeda. Agar-agar dibuat dari rumput laut penghasil agar-agar atau agarofit, seperti jenis Gracilaria dan Gelidium. Agar-agar yang dihasilkan rumput laut jenis ini sebenarnya berupa karbohidrat kompleks yang mampu mengikat air dan membentuk gel. Sedangkan jelly dibuat dari rumput laut penghasil karagenan atau karagenofit. Misalnya rumput laut jenis Eucoma ini. Karagenan yang dihasilkan dari rumput laut ini, gel yang dihasilkan lebih lembut dan kenyal dibandingkan agar-agar. Nah, sekarang tinggal dicetakin nih. Nyetaknya pas masih panas ya. Kalau dingin keburu jadi gel. Kalau ini cara bikin jelly bentuk bubble. Bulat-bulat gitu, namanya top bubble. Dicetaknya harus pakai mesin khusus ini. Cairan jelly yang keluar dari cetakan langsung ditampung di air dingin. Jadinya bulat-bulat seragam gitu deh. Sesuai dengan namanya, aci dicolok. Bahan utama untuk membuat cilok adalah tepung aci alias tepung tapioka. Tepung inilah yang memberikan tekstur kenyal khas cilok. Jangan lupa siapkan juga bahan-bahan lain seperti tepung terigu, garam, merica, lada, dan penyedap rasa. Bumbu-bumbu mesti diaduk rata, terus dicampur deh sama adonannya. Larutkan dengan menggunakan air panas. Adonan cilok sudah beres nih. Waktunya menyiapkan pewarnanya. Agar lebih aman untuk dikonsumsi, cilok diwarnai menggunakan bahan-bahan alami seperti buah naga, pepaya, buah bit, wortel, alpukat, dan bayam. Sekarang waktunya membentuk cilok nih. Kalau cilok yang ini isiannya pakai daging sapi biar makin yummy.
Cilok-cilok yang sudah jadi masih harus direbus. Kalau sudah matang, biasanya ciloknya bakal mengapung. Nah, kalau ciloknya sudah dingin, tinggal dibungkus deh. Jangan lupa bumbu kacang dan cabai keringnya. Mantul. Sosis memang menjadi camilan favorit untuk menemani waktu bersantai. Soalnya selain bisa dikonsumsi langsung, kalau mau diolah jadi masakan pun super praktis. Tekstur sosis yang agak kenyal juga bikin nagih nih. Udah gitu kayak gizi lagi. Kayak sosis bambu ini. Sosis bambu yang mau dibuat ini punya 2 lapisan. Nah, untuk lapisan luarnya harus pakai daging ikan jenis kurisi ini. Soalnya ikan kurisi punya kandungan protein tinggi dan mudah didapat. Terus tekstur dagingnya pun cocok banget buat dibikin olahan beku kayak sosis ini. Sekarang kita lihat pembuatan lapisan dalam sosis bambunya yuk. Kali ini pakai surimi dari daging ikan kuniran. Kandungan gizi ikan kuniran ini sama kayak ikan kurisi, tapi tekstur dagingnya lebih lembut dan cocok buat isian. Kalau semua adonannya sudah jadi, sekarang tinggal dicetak nih. Mesin ini nih yang bertugas menggabungkan adonan luar dengan isian sosisnya. Tuh, unik kan bentuknya? Ini nih lemari buat bekuin sosisnya. Cuma butuh waktu 30 menit. Sosis-sosis ini sudah langsung beku sampai minus 34 derajat Celcius. Dengan dibekukan, makanan akan bebas dari pengaruh bakteri pembusuk. Nah, kalau mau dikonsumsi, tinggal dipanasin aja deh. Disantap bareng makanan berkuah juga enak kok. Praktis kan? Buat pecinta makanan bertekstur kenyal, sudah pasti nggak asing lagi deh sama kue tradisional yang satu ini. Iya, Bika Ambon. Tapi kalau yang ini, kue Bika talas ubi khas Bogor nih. Teksturnya memang tidak sekenyal jelly atau gummy candy karena nggak dibuat pakai gelatin. Bika menggunakan talas Bogor dan tepung sagu untuk memberikan tekstur kenyal lembut khas kue Bika yang dijamin bikin lidah bergoyang. Talas dikukus dengan suhu 100 derajat. Wah, ternyata kalau talas dikukus warnanya jadi agak keunguan gitu ya. Talas harus diproses saat sudah dingin. Karena kalau dalam keadaan panas langsung diproses, tiba-tiba adonannya nggak ngembang. Bahan-bahannya ada tepung sagu, santan, gula putih, kuning telur, mentega, garam, dan pengembang. Oke deh, campur. Untuk membuat Bika butuh proses fermentasi selama 2 jam di suhu ruangan. Kalau sudah, baru deh ditambah pasta yang bisa memberikan rasa sekaligus warna yang cantik. Baru deh kita masuk ke proses oven. Karena tidak menggunakan bahan pengawet, Bika ini hanya bisa tahan 4 hari di suhu ruangan atau 1 minggu jika disimpan di lemari pendingin. Yang pukis. Ya, Enyeng, hari gini jualan pukis nggak zaman banget deh. Pak Oga, nyelain mulu nih. Beli dong, Pak. Tahu nih Bos Oga. Beli dong, Bos. Mumpung ada promo. Promonya apa, Nyeng? Beli 10, gratis sepeda, Bos. Sepeda ini nih. Wah, boleh juga tuh. Oga beli 10, Nyeng. Nah, gitu dong, Pak. Nanti bagi pukisnya ya, Pak. Pukisnya buat denunya semua aja ya. Pak Oga sepedanya aja. Udah, Nyeng, berapa semuanya? 3 juta aja, Bos. 3 juta? Itu pukis lulusan luar negeri apa gimana sih, Nyeng? Mahal amat. Namanya juga pukis premium, Bos. Ya, ini sih beli sepeda gratis pukis jatuhnya. Yuk, kita kemon. Di Indonesia, banyak makanan tradisional berbahan beras ketan. Makanan berbahan tepung ketan bisa menghasilkan tekstur kenyal karena kandungan pati yang sangat tinggi.
Di dalam tepung ketan terdapat kandungan amilopektin yang membuat teksturnya lebih pulen daripada jenis tepung lainnya. Ada yang tahu makanan tradisional ini enggak? Namanya yangko. Jajanan tradisional bertekstur kenyal ini juga terbuat dari tepung ketan nih. Kita buat adonan yangkonya ya, menggunakan tepung beras ketan sebagai bahan utamanya, ditambah gula pasir dan air. Ayo deh kita aduk sampai semua teraduk rata. Komposisi bahan-bahannya harus pas ya, biar adonan tidak terlalu cair atau terlalu keras. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, berarti adonan yangko sudah siap buat dikukus. Sebelumnya kita bagi dulu ya adonannya untuk diberi pewarna. Untuk yang rasa original, kita biarkan tanpa pewarna. Yuk, langsung kita kukus. Tenang aja, nggak lama kok, cuma 10 menit. Rumah produksi yang berlokasi di Magelang ini bisa memproduksi hingga 20 kg adonan yangko dalam sehari loh. Yuk, harus segera diratakan nih. Kalau terlalu lama didiamkan, yangko akan menjadi keras dan tidak bisa digulung. Tinggal kita kasih isiannya deh. Selain rasa original berisi kacang, punya rasa keju, coklat, pandan, dan stroberi. Lanjut langsung, kita gulung deh. Jangan lupa baluri dengan tepung ketan yang telah disangrai ya. Proses sangrai bertujuan agar tekstur tepung lebih halus dan tidak menggumpal. Nah, buat yangko original, setelah diisi dengan kacang dan digulung, kita baluri dengan kacang wijen ini. Selain memberi aroma khas, kacang wijen juga menambah rasa gurih. Oke deh, sekarang tinggal dipotong-potong nih. Tapi harus tunggu gulungan yangkonya dingin ya. Motongnya menggunakan pemotong berbahan plastik. Jangan memakai pisau logam ya, soalnya bisa lengket. Dalam sehari, 80 dus yangko aneka rasa ini siap dipasarkan. Hanya yangko ini tidak menggunakan bahan pengawet, jadi hanya punya masa simpan 3-4 hari. Sebagai bahan utama, beras ketan putih punya manfaat yang cukup banyak. Salah satunya kandungan selenium yang bersifat antioksidan. Cocok banget deh buat mencegah datangnya penyakit. Bahkan ketan putih ini juga punya kandungan kalsium yang cukup tinggi loh. Cocok banget nih buat pertumbuhan tulang dan gigi kita. Makanan tradisional yang satu ini juga terbuat dari tepung ketan nih. Oleh-oleh khas Semarang ini memang mengadaptasi makanan tradisional yang sudah dikenal di negara-negara Asia Timur. Yang paling terkenal sih mochi khas Jepang. Makanya nama makanan ini juga mirip-mirip gitu, yaitu moachi. Sama seperti mochi khas Jepang, moachi juga terbuat dari bahan utama tepung ketan. Bedanya, mochi dibuat dengan cara ditumbuk. Kalau moachi khas Semarang, ya tinggal di mixer aja dengan bahan-bahan lainnya. Oke deh, adonan moachi sudah jadi nih. Tinggal disaring dan dimasukkan ke dalam oven deh. Proses oven ini memakan waktu cukup lama, sampai 4 jam. Wih. Mumpung masih panas, adonan moachi harus segera dibentuk bulat-bulat ya. Kalau kelamaan, adonannya bakal mengeras. Moachi khas Semarang ini mulai dikenal sejak masa penjajahan Jepang. Mochi asli Jepang biasanya nggak pakai isian. Nah, kalau mochi Semarang dikombinasikan dengan isian bola-bola kacang. Satu lagi nih bedanya, mochi dibaluri dengan wijen untuk memberikan warna wangi dan menambah cita rasa gurih. Selain isian kacang, ada juga nih mochi dengan isian pasta coklat. Kalau rasa coklat ini, bagian luarnya diberi baluran tepung supaya nggak menempel satu sama lain. Karena cuma tahan 1 minggu, mochinya jangan disimpan kelamaan ya. Nah, sahabat Unyil, karena mochi khas Semarang ini biasanya dijadikan oleh-oleh, kalau sudah sampai ke kota tujuan biasanya disajikannya tuh dingin. Padahal kalau mochi ini dimakan pas anget-anget tuh rasanya lebih enak banget. Makanya kita mau kasih inspirasi nih buat sahabat Unyil untuk mengolah mochi khas Semarang ini biar disajikannya anget-anget. Nah, kita kocok-kocok telurnya dulu ya untuk dijadikan bahan perekat. Mochi yang kita gunakan varian isi coklat ya. Mochi kita baluri dengan telur, kemudian dibaluri lagi dengan tepung roti.
biar jadinya kenyal-kenyal crunchy gitu. Siapkan minyak panas untuk menggoreng mochinya. Harus benar-benar panas ya minyaknya. Kalau belum panas, ntar mochinya gampang pecah. Oh iya, ada triknya juga nih supaya mochi nggak hancur saat digoreng. Harus sambil digoyang-goyang dan disiram minyak kayak gini nih. Dan biar makin kece, kita tusuk mochinya jadi kayak sate gitu deh. Tinggal dikasih garnish, mochi hangat siap disajikan. Ini dia jajanan wedang ronde masa kini. Bentuknya imut-imut banget. Untuk menghasilkan tekstur kenyal, ronde juga menggunakan bahan tepung beras ketan. Campurkan semua adonan, uleni sampai adonannya moist, menyatu atau tidak patah. Kalau tekstur adonannya sudah pas, tinggal dibentuk sesuai karakter yang diinginkan. Selain yang polos, kita juga bisa memberi isian ronde dengan campuran remahan kacang dan gula. Tapi adonan yang ada isinya biasanya lebih berair. Jadi membulatkannya harus ekstra hati-hati. Biasanya ronde identik dengan warna pink, putih, dan hijau. Tapi kali ini kita bebas menambahkan sentuhan warna-warni lainnya kok. Pewarna ini berasal dari bahan alami. Seperti kuning dari kunyit, merah dari angkat, hitam dari charcoal, hijau dari matcha atau pandan, oranye dari wortel atau labu, biru dari bunga telang atau spirulina, dan ungu dari ubi ungu. Oke deh, ini dia hasil ronde karakternya. Wih, keren ya. Ada karakter Unyil dan kawan-kawan juga nih. Sebelum dihidangkan, ronde karakter ini harus kita rebus dulu ya. Kalau sudah mengapung semua, itu tandanya sudah matang. Oke deh, sekarang kita buat kuahnya. Pakai campuran jahe, serai, kayu manis, dan pandan. Selain itu, ada juga gula merah cair untuk menambah rasa manisnya. Kuah dengan rempah jahe ini memberikan rasa hangat yang menyelimuti tubuh. Paling nikmat disantap saat udara dingin. Mengkonsumsi makanan kenyal juga membuat kita harus mengunyah lebih banyak. Secara nggak langsung, makanan yang kita telan lebih mudah dicerna. Ditambah lagi, hitung-hitung olahraga rahang. Buruan gah ngadonnya. Susah nih, Pok. Lagian kalau terima pesanan kira-kira dong. Iya nih, Pok. Pegel banget nih Unyil. Aduh, mana pakai dibanting-banting lagi adonannya. Kayak orang berantem aja. Ih, ngeluh aja pada. Kalau dulu bikin Candi Borobudur pada ngeluh begini, pasti belum kelar dah tuh sampai sekarang. Heh, Oga, pelan-pelan dong itu. Ya, Pok, nyangkut adonannya. Nah, kan? Ada bayi deh si Oga. Pok, boy be, duh. Wah, Pak Oga, keren banget tuh rambut palsunya. Yuk, kita kemon. Camilan manis yang kilat free, ya permen kenyal dari buah asli ini nih. Ini dia salah satu bahan utamanya, buah mangga. Pertama kita kupasin dulu buah mangganya. Setelah dikupas, selanjutnya iris tipis-tipis, biar nanti gampang ngolahnya. Oke deh, sekarang kita masukkan ke mesin blender. Kalau sudah, langsung aja kita masak. Proses pemasakan yang pertama butuh waktu sekitar 3 jam sambil diaduk-aduk biar nggak gosong. Nah, biar jadi permen, kita perlu menambahkan gula halus dan glukosa juga nih. Selain bikin manis, gula dan glukosa ini juga berfungsi membentuk tekstur kenyal, sekaligus jadi pengawet alami biar permen buahnya tahan lama. Sip deh, adonan permennya sudah kental nih. Waktunya dipindahkan ke loyang. Nuangnya harus benar-benar rata ya, biar hasilnya bagus pas dipotongin nanti. Sekarang waktunya pemasakan yang kedua. Kali ini kita pakai oven untuk memanggang adonan permen pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 hari. Hasilnya jadi kayak gini nih. Nah, biar makin yummy, taburi gula pasir juga. Tinggal dipotongin deh. Terus panggang lagi sampai taburan gulanya menempel. Daripada ngemil yang gak jelas, mendingan ngemil permen buah kayak gini deh.
Buah-buahan asli kan sudah pasti mengandung vitamin dan mineral yang bagus untuk menjaga kekebalan tubuh. Biar selama masa pandemi kayak gini, tubuh kita tetap fit. Iya nggak? Wah, sudah enak. Makanan bertekstur kenyal juga bisa bikin kenyang tahan lama. Oke deh, sekian dulu ya episode Si Unyil hari ini. Unyil nggak bosen ingetin teman-teman nih untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa besok.